Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan arahan kepada 2.000 dosen dan mahasiswa yang jadi bagian dari peneliti tim Ekspedisi Patriot. Ribuan peneliti ini akan mengikuti pembekalan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait pada Minggu 24 Agustus 2025 sebelum akhirnya dilepas secara resmi ke 154 wilayah transmigrasi pada Senin 25 Agustus 2025. Hadirin disilakan. Pembekalan menyangkut dengan program Astasita Bapak Presiden, ada swasembada pangan, ada swasembada energi, kemudian juga tadi sudah disampaikan juga masalah pendidikan, kemudian akses layanan kesehatan, kemudian nanti juga ada akan diberikan pembekalan tentang pertahanan dan keamanan. Ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Tetap harapannya dari hasil tim Ekspedisi Patriot ini nanti akan keluar rekomendasi-rekomendasi untuk dilakukan pemetaan lebih lanjut. Untuk kita semua. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mendukung penuh program tim Ekspedisi Patriot yang melibatkan para peneliti muda di sejumlah perguruan tinggi unggulan seluruh Indonesia. Dirinya berharap hasil penelitian dapat memberikan solusi konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama 4 bulan, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian beserta para mahasiswa akan melakukan satu proses identifikasi, melihat, meneliti berbagai potensi yang ada. Paling penting dari 154 titik ini, dari setiap titik itu adalah bagaimana kita membuat pertumbuhan industri di setiap kawasan itu. Selain Mendikti Saintek, pembekalan juga akan diberikan oleh sejumlah jajaran kementerian dan instansi lainnya. Melalui riset dan pemetaan potensi ekonomi di wilayah transmigrasi, diharapkan tim ekspedisi dapat berperan aktif menyukseskan Astacita demi Indonesia Emas di tahun 2045. Edwin Zan, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta. Ya, dan saudara, untuk mengetahui apa saja tantangan dan potensi baru yang akan didapatkan dari para peserta tim Ekspedisi Patriot, saya masih serta regan telah ditemani oleh Profesor Suratman selaku Guru Besar Fakultas Geografi UGM Yogyakarta. Selamat malam, Prof. Selamat malam, salam Patriot. Salam Patriot. Berkarya, bangsa jaya, merdeka. Merdeka. Saya juga menyapa Prof. Iwan Rudiarto selaku Guru Besar Departemen PWK Fakultas Universitas Diponegoro. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Ya, langsung saja hari ini kita melihat ada pembekalan kepada teman-teman mahasiswa, dosen maupun sampai profesornya akan turun gunung ke wilayah transmigrasi. Ya. Nah, pertanyaan saya paling awal, paling sederhana dijelaskan mungkin Prof. Iwan terlebih dahulu. Apa kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Siapa mereka? Mereka adalah mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa lama yang bisa memberikan kontribusi untuk membaca potensi-potensi wilayah transmigrasi? Baik, terima kasih Mbak Ilona. Jadi kegiatan Ekspedisi Patriot ini merupakan bagian dari 5 pilar dari Kemenaker Trans ya, yang masuk dalam Trans Patriot. Oke. Jadi kegiatan Trans Patriot ini ada 2. Yang pertama itu adalah Ekspedisi Patriot yang sekarang akan dilakukan di tahun ini, yang melibatkan 7 universitas dengan sekitar ada 400 tim yang akan diterjunkan di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Dan yang akan mereka lakukan nanti adalah lebih berbasis riset, karena tema dari Ekspedisi Patriot kali ini adalah riset berbasis pemetaan ekonomi. Oh, berarti menggali potensi ekonomi setiap daerah yang didatangi oleh teman-teman mahasiswa maupun para akademisi yang ke sana. Bukan hanya menggali, tapi yang dilakukan juga mengevaluasi. Sebetulnya daerah-daerah transmigrasi yang ada di Indonesia, mereka sudah punya potensi masing-masing, yang kemudian sudah juga pernah dilakukan studi oleh beberapa institusi, yang kemudian di sini dilakukan lebih pada evaluasi dan pengembangan dan melihat kemungkinan pengembangan ke depan seperti apa. Oke, baik. Nah, yang kedua yang berhubungan dengan siapa saja yang ikut dalam kegiatan ini, ada 3 komponen yang ikut di dalam kegiatan ini. Yang pertama
setiap tim dari 400 tim yang akan diterjunkan itu dari 7 universitas diketuai oleh dosen dari masing-masing universitas tadi yang bisa jadi profesor, doktor maupun yang dosen masih Jadi master. mereka yang turun adalah orang-orang yang sudah siap dan sudah biasa melakukan riset. Betul. Baik. Dan dia digawangi oleh dosen pembimbing. Dan di setiap tim tersebut ada 4 anggota yang bisa terdiri dari para alumni dari universitas yang bersangkutan dan juga mahasiswa aktif di tahun terakhir. Oke, seperti baik. itu. Saya ke Prof. Suratman. Prof, Siap. wilayah transmigrasi Indonesia ini banyak, begitu, tantangannya juga besar. Biasanya infrastrukturnya belum lengkap, atau bahkan hal-hal yang sangat sederhana, sangat dasarnya adalah ada wilayah adat dan segala macamnya, begitu ya. Tapi bagaimana mungkin dari teman-teman yang terjun ke lapangan bisa menggali potensi masing-masing daerah sehingga tujuan dari kementerian dan pemerintah ini bisa terwujud, yakni pasti memaksimalkan potensi ekonomi wilayah transmigrasi dalam melalui industrialisasi dan juga kita tahu bahwa tentu nanti untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi gitu. Silakan. Ya. Jadi transmigrasi Patriot, salah satunya adalah ekspedisi Patriot. Ini suatu model yang dikembangkan oleh Bapak Menteri dan didukung oleh semua kementerian dan juga menurut arahan Pak Presiden Prabowo. Harapannya dari 154 yang akan dipakai untuk tim ekspedisi ini, yang pertama akan menghasilkan model rekomendasi evaluasi kawasan. Sehingga rekomendasi akan menjadi acuan program kerjasama antar kelembagaan. Menteri PU harus apa, Kementerian Pertanian harus apa, Kementerian Investasi harus apa, dan mungkin juga dukungan dari dikti riset itu penting. Sekitar 4 bulan ya akan identifikasi masalah, kemudian sampai nanti memberikan rekomendasi begitu. Koreksi kalau saya salah, wilayah transmigrasi Indonesia ada sekitar 600-an. Yes. Nah, potensinya macam-macam begitu. Jadi sebelum turun ke lapangan pun, apakah sebelumnya memang sudah dilakukan evaluasi untuk membaca potensi-potensi wilayah tersebut? Oh sudah, kita di kementerian sudah ada sistem namanya Sipukat. Itu sebagai baseline untuk tim itu mempelajari sebelum lapangan. Jadi ada kerja pralapangan yang dibimbing oleh dosen-dosen para guru besar. Jadi ada kerja studi dulu kira-kira 2 bulan lah, 1,5 bulan untuk menyiapkan kerangka risetnya, roadmap risetnya, dokumen yang akan dicapai atau dihasilkan. Jadi ada yang tim yang luarannya nanti dokumen 1. Ada tim yang luarannya dokumen 2. Dokumen 2 itu misalnya komoditi unggulan. Dokumen 1 itu misalnya evaluasi kawasan. Nah, jadi ini masing-masing sudah punya tema produk yang akan di riset, kemudian akan menghasilkan rekomendasi apa saja. Oleh karena itu, tahun berikutnya itu Transpatriot, beasiswa riset dan sebagainya dapat diprogramkan. Ya, di tahun 2026 ya. Jadi ini akan menjadi tonggak baru bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan titik-titik ekonomi tumbuh di kawasan 154 kawasan di seluruh pulau-pulau di Indonesia. 154 kawasan, Prof. Iwan. Dan selama 4 bulan, koreksi kalau saya salah. Betul, kurang lebih 4 bulan. Efektif itu dimulai dari 12 Agustus. Yang kita sebetulnya agak molor sedikit ini. Yang kemudian akan berakhir di 12 Desember 2025. Untuk yang ekspedisi Patriot di tahun ini. Tadi saya mau nambah sedikit, tadi disampaikan ada luaran. Jadi akan dihasilkan 9 luaran nanti, dokumen. Yang dari 9 tadi mempunyai spesialisasi tersendiri. Jadi ada yang 1 tadi evaluasi kawasan, yang kedua komunitas unggul, yang ketiga kelembagaan dan seterusnya.
Seperti itu. Oke, 4 bulan waktu yang diberikan memang cukup singkat, tapi sebelumnya juga sudah ada evaluasi. Harusnya sih cukup karena yang diterjunkan adalah orang-orang yang sudah punya kapasitas biasa melakukan research begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk memaksimalkan ada 5 pilar yang dimiliki dalam program transmigrasi ya, yakni ada Transtuntas, Translokal, Transpatriot, Transkarya Nusa hingga Trans Gotong Royong. Dapat terrealisasi dengan baik dan tepat sasaran seperti apa? Karena pemerintah sudah mengalokasikan tentu saja anggaran untuk mengirim teman-teman ke lapangan menggali potensi ekonomi daerah. Nanti dijawab. Kami silakan kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kembali di Sapa Indonesia Malam, Prof. Iwan. Berdasarkan pertanyaan saya tadi, ada 5 pilar yang jadi fokus dan masing-masing pilar tersebut punya targetnya gitu. Bagaimana memastikan hal tersebut terrealisasi? Dan ini dalam masa ekspedisi kalau saya tidak salah dalam 4 bulan, apa yang dilakukan? Outputnya apa? Ya, yang pasti sudah kita sampaikan tadi, outputnya itu ada 9 dokumen laporan dengan spesifikasi masing-masing dan juga kalian masing-masing. Oleh karena itu, dosen-dosen yang diterjunkan bersama timnya, dia mempunyai spesifikasi masing-masing dengan kompetensi masing-masing yang yang dibekali dengan research dari dosen yang bersangkutan. Nah, saya akan menitik beratkan kepada bagaimana sih 5 trans pilar itu bisa berhasil. Di situ kan ada berbagai macam aspek ya. Nah, kebetulan yang ini yang sedang kita lakukan itu di pilar ketiga, Transpatriot. Jadi Transpatriot itu lebih fokus kepada SDM. Jadi penerjunan SDM dan juga pengembangan SDM melalui kegiatan yang namanya Ekspedisi Patriot. Oke. Di bagian ekspedisi ini kan tadi katanya sebelum terjun ke lapangan sudah ada riset yang dilakukan. Artinya sudah ada evaluasi apa saja yang didapatkan dari wilayah transmigrasi yang tampaknya memang selama ini belum dikembangkan secara maksimal, secara total begitu. Mungkin Prof. Suratman silakan. Ya. Jadi sebelum berangkat, ini kita sudah mengadakan analisis dari data-data sekunder. Dan juga diadakan diskusi dengan Dinas Transmigrasi terkait. Jadi kita sudah menyiapkan konsep dasar risetnya, kemudian prosedur risetnya, kemudian timbek yang kita terstruktur, terbimbing baik di studio, di lapangan maupun nanti pasca lapangan. Jadi ada supervising 3 atau 4 kali dosen itu ke lapangan dan mengadakan dialog FGD dengan masyarakat untuk memastikan dokumen yang kita susun itu lebih valid, lebih akurat dan precise. Artinya nanti akan ada bimbingan juga kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonominya mungkin beberapa sektor ya, berdasarkan wilayah. Misalnya kalau Jawa Barat itu pertanian, kayak karena penghasil beras begitu. Karena untuk menetapkan komoditi unggulan atau menetapkan model kolaborasi kelembagaan atau menetapkan evaluasi kawasan, ini kita harus membutuhkan suatu metode yang komprehensif. Dan kita juga menggunakan inovasi riset. Kami menggunakan drone, kemudian mengolah data-data mungkin air, iklim, tanah, budaya, sosial, sangat komprehensif. Jadi kita akan menemukan problem-problem apa dan solusinya apa. Itu tugas dari pendekatan riset inovasi ini. Dan akhirnya itu pengembangan investasinya itu akan dasarnya dari rekomendasi hasil riset ekspedisi ini. Dan dan proses risetnya butuh biaya besarkah, Prof? Karena menggunakan inovasi yang baru tadi katanya. Ya, tapi dengan capaian yang sangat komprehensif ini, saya kira ini menjadi model pembangunan transmigrasi yang termasuk transformasi dalam segala bidang. Artinya penerapan teknologi, penerapan hasil riset, kemudian sustainability-nya sampai impact berdampak pada
kemiskinan, pada pangan, pada energi, dan pada pengembangan infrastruktur. Itu semuanya akan karena dikatakan outputnya bisa besar begitu dengan mungkin nilai researchnya yang juga besar. Sudah ada hitung-hitungan kasar mungkin dampak dari pengembangan wilayah transmigrasi akan menyumbang berapa ke GDP Indonesia? Ya, kalau semuanya dianggap sebagai baseline ini, maka harapan kita dapat mempercepat minimal investasi, iklim investasi untuk hilirisasi sampai ke ekspor produk dari komoditi, misalnya kelapa sawit, karet, kopra. Ya, jadi ini harus nanti ada asumsi yang nanti juga akan diproyeksikan oleh termasuk wilayah ini. maritim, hilirisasi hasil laut juga ya? Betul, itu harus kita petakan, harus kita identifikasi. Baik quality sebarannya, kuantitinya secara spasial, sehingga peluang-peluang pengembangan transmigrasi maritim itu sangat penting dalam ekspedisi ini. Maritim kan kita terkenal negara maritim, tapi tampaknya sampai sekarang belum begitu maksimal. Setuju ya Prof. Iwan? Ya, pada satu titik memang kita harus lebih bisa mengoptimalkan lagi apa-apa potensi yang kita punya sebagai negara maritim. Sepakat gitu. Jadi sejauh ini kira-kira yang ditemukan tantangan-tantangan apa atau mungkin hambatan-hambatan apa yang kira-kira jadi PR untuk tim ekspedisi mengembangkan potensi-potensi wilayah transmigrasi, Prof? Ya, yang pasti tantangan itu kan sebetulnya bisa kita lihat dari berbagai dimensi ya. Ada dari sosial, culture, ekonomi, kelembagaan, bahkan kalau menurut saya politik juga masuk. Karena pengembangan kawasan transmigrasi itu tidak bisa lepas dari politik yang ada di daerah. Support seperti halnya support dari pemerintah setempat gitu ya, penerimaan masyarakat dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang saya pikir yang nanti menjadi tantangan yang bisa dihadapin ketika tim bisa terjun di daerah sih. Seperti Prof, itu. tolong dijawab singkat yang ini. Saya kan tahu Anda itu menulis jurnal ilmiah internasional terkait ketahanan kota dan juga desa begitu. Betul. Artinya Anda mungkin punya data-data komparasi dalam mengembangkan wilayah transmigrasi yang bisa kita contoh dari wilayah maju. Singkat saja. Iya, kalau saya berbicara tentang ketahanan kota dan desa, dia kompleks dan integrated ya. Yang pasti kalau kita berbicara ketahanan desa terutama di mana kawasan transmigrasi berada di dalamnya, itu ada 3 hal yang kita lihat dari aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan fisik, environment. Nah, challenge-nya adalah bagaimana ketiga itu bisa kita elaborasikan, kita koordinasikan, sehingga nanti masyarakat di pedesaan, terutama masyarakat transmigran, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di 3 itu tadi. Iya, apalagi kalau mau kita targetkan di kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi KETT itu agak sedikit PR juga karena wilayah geografi Indonesia itu tidak semudah itu. Anda punya tugas yang berat begitu. Jadi saya ke Prof. Suratman, apa harapan Anda dengan terjunkan ke lapangan teman-teman yang kami yakin bahwa yang sudah biasa melakukan research artinya adalah talenta-talenta yang memang sudah oke di bidangnya. Apa harapan Anda? Harapan kami ini patriot-patriot ini akan menjadi tonggak generasi penerus bangsa dan mengubah peradaban bangsa. Oleh karena itu patriot ini harus mampu mengelaborate hasil-hasilnya untuk mendukung program Pak Presiden yang 8. Ya. Jadi cita-cita itu membuka lapangan kerja, kemudian mendukung pangan, energi, perubahan iklim, kemudian SDM unggul, juga hilirisasi, industrialisasi, dan juga untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini yang harapan kami agar hasil-hasil itu betul-betul aplikatif and sustainable. Dan itu akan mampu dipakai sebagai dasar baru. Kalau nanti akan ada beasiswa riset lagi untuk mahasiswa yang stay di situ cukup lama dan akan diimplementasikan oleh semua stakeholders, insya Allah itu
yang namanya Indonesia Emas itu akan terwujud di seluruh wilayah Indonesia. Ya, itu harapan kita karena ternyata juga yang patriot kesejahteraan yang banyak yang adil dan merata. Ya, itu harapan kita tentu saja, Prof. Supratman, Prof. Iwan. Harapan masyarakat Indonesia, Anda sudah turun ke lapangan bersama 5 universitas lainnya, jadi 7, jadi totalnya 7. Ini kan 7. Ini 2 di sini, 5 yang nggak gabung maksud saya. Nanti ada jadi harapannya perguruan tinggi lokal juga kita ajak. Nah, itu kolaborasi yang kita harapkan dan wilayah transmigrasi jangan sampai keterbelakang lagi, mereka harus ikut maju ke depan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik, Indonesia Emas dapat terwujud. Terima kasih Prof. Supratman, terima kasih Prof. Iwan, dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali.